Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Jumat dan sekarang gue masih membawakan konten tentang ngomongin film. Let's go. Oke, jadi ngomongin film kali ini gue nggak ngomongin bola lagi, tapi kali ini gue akan membahas tentang film terbaru yang baru banget gue tonton, dimana dia berjudul Veronica. Yang mana film Veronica ini adalah film asal Spanyol tahun 2018. Tahun berapa ya Veronica ya? Coba gue baca dulu di Google, Veronica tahun berapa ya? Kayaknya 2015 ya. Tahun 2017, yang dimana film ini benar-benar film asal Spanyol ya. Film asal Eropa yang cukup otentik gitu. Dimana film Eropa dengan bahasa Spanyolnya, yang dimana otomatis harus full dengan subtitle gue nontonnya. Dan untuk itu kayaknya nih bisa gue rekomendasikan banget, dimana emang film ini cukup oke, cukup intens, karena film horor yang satu ini benar-benar agak menegangkan ya. Dimana kemarin gue tonton juga cukup intens untuk kengeriannya. Ya, dimana film Veronica ini sedikit gue ceritain sinopsisnya dulu ya. Dimana sinopsisnya adalah Veronica ini adalah seorang gadis remaja yang berumur 15 tahun yang baru meninggal oleh ayahnya ya. Dan juga memiliki banyak adik, dimana sini gue catat ada 3 adiknya lucu-lucu kecil-kecil, dan juga satu sekolah, dimana si pemeran utama ini gue lihat di film ini satu sekolah dengan para adik-adiknya. Kayak jadi sekolahnya tuh kayak model yayasan yang dari SD sampai SMA mungkin setahu gue ya. Dan juga film ini mengangkat cerita seorang orang tua dimana meninggal oleh pasangannya, yaitu adalah ayah dari Veronica ini, dan harus menghidupi keluarganya dan menjadi tulang punggung keluarga, yaitu ibunya. Dimana ibunya ini menjadi single parent tentunya, dan juga menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari penghasilan tentunya. Dan di sini diceritakan orang tua Veronica, itu ibunya Veronica ini bekerja sebagai pelayan kafe, atau bisa gue sebut juga sebagai pemilik kafenya juga. Dan juga tentunya membuat si Veronica ini harus mengurus adiknya sendirian ketika dia pulang sekolah sampai malam ya. Dimana si ibunya ini membuka kafe mungkin cukup lama untuk waktunya, dimana kafe kita tahu bisa sampai 24 jam ya, bahkan sampai malam. Dan tentunya itu membuat Veronica harus berjibaku sendirian untuk mengurus adik-adiknya di rumah. Dan cerita horornya dimulai ketika si Veronica ini mulai kangen dengan ayahnya dan memulai ritual, dimana ritual ini adalah ritual yang seperti kita tahu di sini tuh kayak jelangkung gitu ya, Ouija, dimana dia ingin berkomunikasi dengan ayahnya. Namun disayangkan si Veronica ini harus mengalami hal-hal yang di luar dugaan gitu, dimana di luar nalar juga. Dimana si Veronica ini ternyata ketika menjalani Ouija ini, dia mengalami fenomena gaib, yaitu bisa kita sebut di Indonesia adalah kesurupan. Dan lebih dari itu, si Veronica ini ternyata salah menyebutkan mantranya, yang dimana mantranya ini ternyata harus disebutkan juga untuk kalimat supaya si iblis ini tidak menempel kepada si Veronica dan bisa kembali pulang ke alamnya. Namun sayangnya ternyata portalnya tetap dibuka akibat dari mantra yang salah ini, dan tentunya membuat Veronica selalu dihantui di hari-hari selanjutnya, dan juga sering skip gitu, dimana dia sering kayak tiba-tiba hilang aja kayak orang kesurupan gitu. Dan itu tentunya membuat kengeriannya bertambah, dimana adik-adiknya, 3 adiknya ini yang masih kecil-kecil ini juga cukup takut gitu, kenapa Veronica bisa begitu. Dan ini juga perlu gue catat, ada film dengan latar belakang based on true story, artinya benar-benar kisah nyata, yang dimana juga gue cukup kaget di akhir film ini nanti diceritakan, diliatin bahkan foto-fotonya Veronica yang asli dengan sedetail mungkin gitu. Dan tentunya ini agak ngeri, bahkan gue cari juga di Google untuk tokoh utama ini juga emang benar-benar mengalami kejadian tersebut gitu. Dan juga bahkan banyak fenomena gaib lainnya, seperti kasurnya yang di bawah kasurnya itu hitam gitu, dan tanpa diketahui kenapa penyebabnya, juga membuat film ini bertambah gitu kengeriannya. Dan juga cukup patut banget ditonton, karena untuk spoiler yang bisa gue sebut tadi, bahwa si Veronica ini akhirnya harus meregang nyawa. Dan juga dicatat di laporan kepolisian bahwa ini adalah laporan kepolisian pertama di Madrid, Spanyol, untuk kasus fenomena gaib pertama gitu. Jadi nggak bisa dijelasin siapa pelaku, dan tentunya motifnya nggak bisa dijelasin ya. Bahkan tersangkanya pun nggak ada, karena memang ini kejadian yang cukup mengagetkan untuk warga Spanyol pada tahun tersebut, yaitu ini tahun 1991. Dan dimana kepolisian pada saat itu menemukan Veronica sedang tergantung secara gaib gitu. Dan tentunya ini membuat film ini menjadi tontonan yang sangat direkomendasikan ya untuk
para penggemar horor tentunya, dan juga untuk teman-teman yang di rumah aja tentunya teman-teman bisa tonton di minggu ini Veronica sebagai tontonan wajib rekomendasi dari ngomongin film kali ini. Dan tentunya saatnya scoring kali ini gue akan memberikan skor untuk film Veronica ini adalah 8/10, dan tentunya wajib untuk teman-teman bisa tonton di minggu ini. Dan berikut untuk rekomendasi film kali ini yang bisa gue kasih tentunya, dan tentunya bisa menjadi info yang menarik untuk teman-teman semua. Dan kayaknya itu aja untuk informasi yang bisa gue kasih. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, yang udah ngikutin konten ini, dan juga jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar sepak bola dan fantasi Premier League, dan juga ngomongin film seperti ini di minggu-minggu ke depan. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.